Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Berhubung di video sebelumnya banyak yang nanyain tentang analisa saham-saham CPO lain, maka untuk memuaskan pertanyaan teman-teman, di video kali ini saya mau sharing hasil analisa perbandingan 4 saham CPO lainnya nih, mumpung lagi banyak katalis positifnya belakangan ini. Nah, 4 saham atau 4 emiten CPO yang akan saya bahas di video kali ini ada CSRA, PALM, LSIP, dan TAPG. Saya sadar emiten CPO di Indonesia itu ada banyak banget. Jadi teman-teman jangan tanya kenapa di video kali ini saya cuma bandingin 4 emiten aja. Karena kalau saya bandinginnya 10 emiten, videonya bakal kepanjangan banget. Dan teman-teman pun juga bakal bosan dengerinnya. Teman-teman sendiri pun juga sebenarnya bisa kok nganalisa saham yang teman-teman mau ya. Mau bandingin 5, 10 juga terserah teman-teman. Nah, caranya bagaimana nanti akan saya ajarin di video ini. So, tonton terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai analisa dan hal-hal yang berbau dengan investasi saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, dari keempat emiten CPO ini, mana sih kira-kira yang masih punya potensial gain yang lumayan tinggi dan risikonya terbatas? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mana yang terbaik untuk dikoleksi. CSRA, LSIP, PALM, atau TAPG. Analisa fundamental, prospek, dan valuasi sektor CPO update kuartal keempat tahun 2021. Nah, kenapa nggak kuartal 1 tahun 2022? Karena sebagian besar laporan keuangannya pada belum rilis ya. Jadi biar impas, kita pakai semuanya yang kuartal 4 tahun 2021. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Ada 4 ya. Jadi langsung aja untuk tahun didirikannya, kita bisa lihat ya antara keempat emiten yang kita bahas, ternyata di sini yang paling tua LSIP ya, tahun 62. Yang paling muda di sini ada PALM, tahun 2006 didirikannya. Dan kalau kita lihat dari sejak IPO-nya sendiri, LSIP juga nih yang ternyata paling duluan ya, tahun 96 si LSIP udah IPO. Sedangkan yang terbaru nih ada TAPG nih, belum lama ya, baru setahunan nih, dari 2021 untuk IPO-nya. Nah, kalau kita mau lihat market cap-nya sendiri, kalau kita coba bandingkan, di sini kita bisa lihat kalau market cap TAPG yang paling besar ya, 13,7 triliun rupiah per video ini dibuat. Sedangkan untuk LSIP di 9,4, PAM di 6,0 triliun, dan CSRA yang paling kecil ya, di 1,6 triliunan. Ya, meskipun kecil tapi udah 1 triliunan ya, jadi lumayan lah. Nah, selanjutnya dari sisi komposisi kepemilikan masyarakat, di sini kita bisa lihat LSIP yang cukup besar ya, ada 40% dimiliki oleh masyarakat. Untuk CSRA ada 20%, PALM 10%, dan TAPG 14%. Nah, untuk persen ekspornya sendiri, setelah saya coba telisik lebih dalam laporan keuangannya, di sini ternyata banyakan yang domestik ya, jualnya secara lokal aja. Ada satu, si LSIP ini dia jual ekspor, tapi untuk komoditas karetnya doang nih, jadi bukan CPO-nya langsung. Dan itu juga hanya sebesar 2,6% menurut laporan keuangan kuartal 4 tahun 2021-nya. Nah, kalau kita lihat dari segmen usahanya, pecahannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat satu-satu ya. Dari CSRA, 58% disumbang revenue-nya dari penjualan minyak dan inti sawit. Lalu kemudian 42%-nya dari industri perkebunan nih. Nah, kalau si LSIP ini agak bervariasi nih. Ada 4. Yang pertama ada produk kelapa sawitnya menyumbang 95%. Ya, karet hanya 3,5%. Lalu kemudian ada benih yang 0,1% dan lainnya hanya 1,4%. Jadi meskipun variannya banyak, tapi produk kelapa sawitnya yang dominan ya, menyumbang 95% dari total revenue-nya. Nah, untuk palm sendiri, minyak kelapa sawit 90% dan inti sawit sebesar 10%. Sedangkan untuk TAPG ada minyak inti sawit sebesar 99%. Jadi memang full terkonsentrasi di penjualan minyak dan inti sawit nih untuk revenue-nya si TAPG ini. Sedangkan ada karet di sini hanya 1% aja. Nah, dengan informasi sekilas seperti ini kita bisa tahu ya kalau memang keempat emiten ini bergerak utamanya di bidang sektor CPO ya. Penjualan terkait dengan sawit gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian kinerja keuangannya ya. Gimana kalau kita komparasikan keempat emiten ini. Nah, untuk analisa kinerja keuangannya, kita akan coba dengan cara yang lain ya. Jadi nggak seperti PPT yang biasanya, kita akan coba beralih ke Excelan. Nah, jadi ini sebenarnya file Excel yang biasa saya gunakan dalam mengolah materi gitu ya, untuk bikin analisa saham, untuk menentukan watchlist. Ini biasa data yang saya gunakan. Jadi memang secara rutin saya merekap ya untuk data-data keuangan yang simple ya, seperti revenue, gross profit, operating profit, net profit, aset, liabilitas, dan ekuitas gitu ya, sama laporan arus kasnya. Jadi nggak sampai mendetil, tapi saya rasa untuk ini sih cukup untuk kebutuhan saya pribadi. Dan untuk rekapannya ini selama 5 tahun terakhir ya, dan ini sangat bantu saya banget untuk menganalisa, di mana saya juga saat ini kan bekerja sebagai kantoran. Dan biasanya menyempatkan waktu di weekend gitu ya untuk merekapin angka-angka ini di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian komparasi ya. Nah, biasanya untuk komparasi ini sih tujuannya untuk membandingkan emiten yang mau kita bandingkan ya, berdasarkan kuartal terakhir nih laporan keuangannya. Nah, untuk kasus ini kan laporan kuartal keempat tahun 2021 ya.
Ini ada CSRA dan LSIP, lalu ada dua lagi tadi ya, PAM dan TAPG. Jadi kita tinggal diketik aja di sini. Nah, di sini langsung kelihatan nih, untuk market cap kita langsung bandingin, oh ternyata paling besar TAPG, dan bagaimana kalau revenue-nya? Ini angka revenue-nya, oh ternyata dari segi angka, TAPG itu yang paling besar ya, mencapai 6 triliunan di kuartal terakhirnya, tahun 2021. Tapi meskipun TAPG ini angkanya terbesar, tapi secara growth, kalau kita perhatikan ternyata CSRA nih, yang masih lebih besar dibandingkan yang lainnya, mencapai 48%. Ini luar biasa ya untuk revenue-nya. Kemudian dari sisi gross profit juga kalau kita lihat CSRA ini meningkat yang paling besar ya dibanding tahun lalunya ya. Mencapai 91%. Ya untuk operating profit-nya juga CSRA masih menang mencapai 163% dibanding tahun lalu. Untuk net profit-nya juga masih lebih tinggi sih CSRA mencapai 259% dibandingkan tahun lalunya. Nah, ini memudahkan banget karena udah ditandain hijau juga ya untuk poin-poin yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, ini soal profitabilitas ya. Sekilas bisa kita lihat nomor satunya di sini yang masih mendominasi adalah CSRA nih. Kondisi kinerja pencatatan laba CSRA melampaui tiga yang lain. Lalu kemudian nomor 2-nya ada LSIP ya. Kalau kita lihat angkanya di sini net profitnya sampai 42%. Yang ketiga ada TAPG 27% dan yang terakhir ada si PAM nih. Hanya 1% aja peningkatan growth-nya, net profit-nya khususnya. Sekarang kita lanjut ke bagian neracanya ya. Neraca ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini juga kita bisa lihat untuk persen kenaikan asetnya, liabilitas, dan ekuitasnya. Ternyata di sini yang mendominasi adalah PAM nih teman-teman. Asetnya meningkat signifikan, liabilitasnya berkurang signifikan, dan ekuitasnya juga meningkat signifikan. Menarik ya. Nah, jadi untuk sisi kesehatan neraca, PAM nomor 1 ya. Lalu kalau kita mulai yang nomor keduanya, di sini ada antara TAPG atau CSRA nih. Ya, kalau CSRA dia bagus di ekuitasnya meningkat signifikan, tapi hutangnya juga ikutan nambah. Ya, tapi untuk TAPG dia utangnya kurang, tapi kenaikan ekuitasnya nggak terlalu signifikan. Ya kurang lebih mirip lah ya, perihal kesehatan neracanya. Nah, untuk LSIP mungkin di sini yang paling kecil nih, karena peningkatannya nggak terlalu signifikan. Lalu lanjut bagaimana dengan arus kasnya, kalau kita bandingin. Ada 3 ya, from operation, from investment, dan from financing. Nah, sini kita bisa lihat angkanya from operation semuanya positif. Bagus ya, berarti ya lebih banyak uang masuk dibanding uang yang keluar. Untuk investing dan untuk financingnya di sini juga dominan negatif, berarti juga sama-sama bagus ya. Lebih banyak melunasi hutang dan ekspansi. Kecuali untuk PAM ya, PAM di sini untuk investmentnya dia agak positif nih di tahun terakhirnya. Jadi soal arus kas, PAM ini agak kurang dibandingkan dengan 3 emiten lainnya. Nah, lanjut ke bagian margin ya, profitability margin, ada 3, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, sini kita bisa lihat untuk CSRA juga dominan ya, menang ya. Sampai 57%, gross profit marginnya, operating profit margin 43%. Namun net profit marginnya yang lucu kalah nih sama si PAM ini yang mencapai 636%. Ya, cuman kalau di sini kalau kita lihat angkanya agak anomali ya. Gross profitnya 47%, operatingnya 23%, tapi net profitnya tiba-tiba bengkak jadi 636%. Nah, biasanya di sini kita perlu lebih teliti lagi nih, karena bisa jadi dia jual aset, atau nggak ada pendapatan lain-lain yang bengkak yang menyebabkan net profitnya jadi gede banget di sini. Dan kalau hal-hal seperti ini biasanya dia nggak berlanjut ya. Tahun-tahun ke depan biasanya performanya nggak bakal begini lagi. Bisa jadi keuntungan yang jumbo hanya di tahun ini aja. Jadi perlu diwaspadai. Jadi kalau lihat dari profitability margin yang menang CSRA ya, di sini 2 menang warna hijau. Kemudian yang paling kurang untuk marginnya adalah si PAM ini, karena angkanya anomali di sini ya. Lanjut ke bagian rasio ROE-nya ya, return on equity, gimana nih untuk 3 emiten ini? Kalau kita lihat di sini paling gede adalah si PAM ya, tapi karena tadi ya net profitnya sampai 600% dan ini anomali. Jadi kalau itu dikesampingkan, mungkin yang nomor satu di sini adalah si CSRA yang 33%. Lalu kemudian dilanjut oleh yang si TAPG, lalu LSIP, lalu baru si PAM untuk urutannya. Untuk rasio hutangnya juga di sini PAM sangat baik ya, hanya 0,01 kalinya aja dari ekuitasnya. Jadi bisa dibilang untuk PAM ini sangat sulit sekali untuk gagal bayar, karena utangnya itu kecil banget gitu. Lalu kemudian selanjutnya yang sehat kedua adalah si LSIP ya, lalu kemudian TAPG, lalu kemudian yang terakhir ada si CSRA, yang utangnya lumayan cukup banyak. Nah kemudian yang paling menarik gimana nih tentang valuasinya? Mana sih yang paling murah, mana yang udah mahal, dan mana yang masih wajar? Nah untuk rasio valuasi kan biasa kita ada 3 ya, ada PBV, ada PE ratio, sama EPS growth yang biasa saya gunakan pribadi. Nah ini untuk PBV juga bisa langsung kelihatan, dan ada average 5 tahunannya, dan ada margin of safety-nya ya. Margin of safety itu seperti tingkat diskon. Jadi misalnya harga targetnya adalah 1.000, tapi posisi saat ini adalah 700, berarti tingkat diskonnya 30% ya, margin of safety-nya. Yang berarti semakin tinggi margin of safety, maka semakin aman juga nih kita untuk entry, karena resiko untuk penurunannya semakin terbatas. Nah di sini bisa kita lihat ya, untuk margin of safety paling tinggi ada di PAM, cuma memang secara fundamental tadi dirasa agak kurang ya, karena agak unik nih untuk net profit marginnya naiknya signifikan banget. Karena seperti biasa, yang nomor satu adalah kondisi perusahaannya dulu, baru ngomongin valuasi. Lalu kemudian untuk kedua terbesar margin of safety-nya ada di CSRA ya, lalu kemudian ada di LSIP dan TAPG di sini.
Nah, ini tuh rasio PBV-nya. Ya, di sini bahkan ada upside dan downside potensialnya ya untuk berdasarkan perhitungan PBV. Dan untuk CSRA sendiri misalnya contohnya di sini berarti dia masih ada potensial upside sebesar 35%. Cuma memang untuk margin of safety ini biasanya minimal kita ambil 30 atau 40% sih, biar lebih aman aja gitu, biar penurunannya semakin terbatas. Lanjut ke bagian rasio PE rasio. Nah, di sini juga kita bisa lihat cukup besar ya di Palm ini. Karena memang tadi earnings-nya di tahun ini cukup anomali. Nah, misalnya kalau ini juga kita coba abaikan, berarti yang terbesar kedua adalah si CSRA nih, yang 78% margin of safety-nya, berdasarkan rasio PE rasio. Upside potensial sendiri bisa sampai 350% menurut PE rasio. Nah, selanjutnya bagaimana nih kalau kita masih belum yakin pakai dua rasio? Kita pakai rasio yang biasa saya gunakan, pakai EPS growth ya. Nah, untuk EPS growth juga langsung ada di sini ya angkanya ya. Perhitungan rumitnya udah langsung ada di bagian data sebenarnya ya. Di paling kanan sudah dihitungkan berdasarkan rumus yang cukup rumit kalau teman-teman cek ya. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk margin of safety dari Palm juga paling besar ya, 65%. Tapi karena memang tadi EPS-nya anomali sekali lagi. Nah, untuk kedua terbesar kita bisa lihat ada LSIP di sini 40%. Dan ada upside potensial sebesar 67%. Dan kalau kita bandingkan berdasarkan EPS growth, paling rendah ada si TAPG nih, hanya 4% aja. Nah, kira-kira mana yang mau teman-teman percaya, mau pakai PBV, PE ratio, atau EPS growth, itu nanti balik lagi ke teman-teman ya, dan menyesuaikan emiten atau sektor yang lagi dibahas. Karena nggak semua emiten bisa cocok pakai metode EPS growth gitu, contohnya. Nah, sekilas bisa kita langsung bandingkan nih, dari keempat emiten ini bisa kita katakan CSRA dan LSIP punya kondisi fundamental yang baik. Untuk PLM cukup diragukan karena ada peningkatan net profit yang anomali. Dan untuk TAPG sendiri ya so-so lah ya, nggak terlalu bagus juga, tapi nggak jelek juga. Dan untuk perhitungan rasio valuasi pun untuk TAPG tergolong wajar ya, berdasarkan valuasi baik PBV, PE ratio maupun EPS growth. Nah, sekarang kita mau lihat kondisi kinerja selama 5 tahun terakhir. Bagaimana sih? Nah, kita masuk ke bagian yang grafik historis nih. Nah, ini misalnya untuk CSRA, di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, ya ternyata tadi CSRA itu kan baru IPO tahun 2019 ya, jadi makanya angka tahun 2017 dan tahun 2018 itu nggak ada. Nah, sini kita bisa lihat langsung profitabilitasnya, kita bisa bandingkan revenue, gross profit, operating, dan net profit. Ya, wajarnya kan turun seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau ganti emitennya si Palm tadi, kita langsung ketik aja di sini ya, PALM. Nah, di sini kita bisa lihat nih, anomalinya sebagaimana gitu ya. Di tahun 2020 juga anomali, tahun 2021 juga anomali nih, net profitnya aneh sekali, dia besar sendiri. Bahkan tahun-tahun sebelumnya pernah minus bahkan. Ya, lalu kemudian kalau LSIP bisa kita lihat. Ya, demikian. Dan juga kalau kita mau lihat si TAPG. Nah, kalau kita mau bandingin langsung side by side gitu ya. Ini juga bisa, kita langsung copy aja grafiknya di sini. Copy, grafik historis, kita copy. Nah, di sini langsung satu kita ganti yang lain. CSRA. Ya, langsung kelihatan perbandingannya seperti apa. Nah, dari sheet komparasi tadi kelihatan ya, mungkin yang kita bakal pertimbangkan itu lebih ke CSRA atau si LSIP. Karena tadi untuk si Palm itu ada anomali dan TAPG kayaknya biasa aja. Jadi kita coba bandingin untuk CSRA dan satu lagi si LSIP di sini. Untuk bagian profitabilitas, untuk keduanya terlihat baik. Namun memang untuk si LSIP ini menang dari usianya ya. LSIP ini udah pemain lama. Jadi memang datanya lebih lengkap dan lebih punya track record gitu dibandingkan sama si CSRA. Nah, kemudian kalau di bagian neraca, kita bisa lihat ya untuk CSRA, untuk asetnya meningkat bagus ya, tahun lalu naik 25%. Nah, kalau kita mau lihat grafiknya juga di sini angkanya bagus nih. Meskipun memang liabilitasnya ini masih lebih tinggi dibanding ekuitasnya. Ya, lebih banyak hutangnya dibanding modalnya. Nah, kalau si LSIP ini, dia menang karena hutangnya itu lebih rendah dibanding ekuitasnya. Jadi sangat sehat dan sangat kecil kemungkinan untuk gagal bayar. Nah, untuk arus kas juga kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, LSIP angkanya positif terus, dan sisanya duanya negatif, sangat bagus. Untuk CSRA juga bisa kita lihat untuk operationnya positif terus, tapi untuk investmentnya sempat positif ya di tahun 2020. Jadi mungkin di sini ada divestasi aset mungkin dia. Jadi kalau dari arus kas sebenarnya masih menang si LSIP juga sebenarnya. Lanjut ke bagian profitability margin, angkanya bagus ya, naiknya bareng-barang gitu ya. Satu naik, tiga-tiganya ikutan naik dengan ada jarak di sini. Lalu kemudian kalau untuk LSIP sendiri juga bagus, karena satu naik juga ikutan naik. Dan di posisi tahun terakhir juga angkanya oke ya. Gross profitnya 40, kalau kita bandingkan di sini gross profitnya 57. Di sini net profitnya 29%, di sini net profitnya 22%. Untuk profitability margin masih menang si CSRA. Nah, untuk ROE-nya sendiri kita bisa lihat di sini CSRA naik sampai 33% ya di tahun terakhir. Untuk si LSIP hanya di 10%. Jadi masih menang si CSRA. Untuk debt to equity ratio pergerakan si LSIP di 0,an selalu sangat sehat. Kemudian untuk CSRA pergerakannya lumayan naik turun ya. Seperti 1,9 namun trennya memang menurun. Jadi ini baik juga meskipun angkanya masih di atas 1. Lanjut ke bagian valuasi. Ya, ada PBV, PE ratio. Kita bisa bandingkan langsung juga.
Kalau kita lihat di sini untuk CSRA terakhir di 1,9 ya, average-nya di 2-an, berarti masih ada potensial upside nih. Jadi semakin murah kalau kita lihat dari tahun ke sini. Untuk P ratio-nya juga kita bisa lihat semakin murah nih angkanya. Dari 50-an sampai sekarang tinggal 5. Padahal kan kalau kita pakai rule of thumb aja angkanya 10 ya. Di sini angkanya tinggal 5 untuk CSRA. Nah, untuk LSIP sendiri, untuk PBV-nya, dia semakin murah juga ya. Kondisi saat ini tinggal di 0,96. Untuk P ratio juga semakin murah, ada di 9,88. Namun memang kalau kita pakai rule of thumb, LSIP ini kelihatannya peningkatannya cukup terbatas ya. Karena rule of thumb PBV itu kan 1. Jadi ini udah 0,96, tinggal dikit lagi. P ratio juga normalnya kan 10, ini juga tinggal dikit lagi. Jadi di sisi valuasi juga si CSRA ini masih dikatakan lebih undervalue dibanding si LSIP ini. Selanjutnya, kalau teman-teman juga mau bandingin EPS growth-nya, ini selain menggunakan data komparasi yang tadi, teman-teman juga bisa masuk ke yang sheet kalkulator EPS growth nih. Ya, di sini tinggal ketik aja CSRA, di sini juga ada note-nya ya. Ini cocok untuk emiten yang memiliki laba konsisten atau diekspektasikan bertumbuh di masa depan. Tapi nggak cocok buat emiten yang merugi atau memiliki ekuitas negatif. Jadi kalau rugi dan ekuitas negatif, jangan pakai EPS growth karena nggak cocok. Nah, untuk yang warna hijau-hijau ini, teman-teman bisa ganti atributnya. Dan untuk inflasi, biasanya yang saya gunakan itu 50% dan growth EPS-nya 4% per tahun. Ya, 50% per 10 tahun. Tapi kalau teman-teman mau lebih konservatif lagi, misalnya teman-teman mau ganti 60%. Ya. Lalu kemudian EPS-nya 3,5% aja deh. Gitu. Nah, di sini juga bisa. Ya. Jadi langsung kelihatan sesuai dengan preferensi teman-teman toleransi resikonya sebesar apa. Misalnya kalau balik di sini 4% dan 50%, untuk CSRA ada upside potensial sebesar 59% nih dengan margin of safety 37%. Sedangkan untuk LSIP ada margin of safety sebesar 40% dan upside potensial sebesar 67%. Jadi kalau dari EPS growth sebenarnya LSIP masih lebih unggul nih dibanding si CSRA. Nah, sekilas kalau kita lihat untuk CSRA dan LSIP ini sama-sama bagus ya, memiliki fundamental yang oke, lalu kemudian masih tergolong cukup terdiskon kalau kita lihat dari EPS growth-nya. Sebenarnya dengan menggunakan hitungan di Excel ini aja, kurang lebih 70-80% pekerjaan rumah teman-teman ya, atau PR riset teman-teman itu udah cukup kelar. Jadi tinggal sisa 20%-nya untuk meriset makroekonomi sama prospek ke depannya. Nah, ketika teman-teman udah ngeriset perusahaannya juga, siapa manajemennya, lalu kemudian prospeknya seperti apa, maka teman-teman juga pastinya akan tetap pede ketika harga ini pun semakin murah gitu ya. Karena teman-teman tahu ini barang memang berharga. Jadi selama ini memang saya ketika melakukan analisa, saya bandingin lalu kemudian cari valuasinya dan untuk dimasukkan ke materi buat saya sampaikan ke teman-teman di video YouTube saya menggunakan mainly menggunakan data-data yang ada di Excel ini. Karena memang saya kan juga sebagai seorang karyawan yang punya jam kerja di jam weekdays ya, kemudian punya waktu yang terbatas juga buat menganalisa saham. Jadi keberadaan data Excel ini sangat membantu saya sekali. Meskipun memang saya masih ngisiin satu-satu ya. Ketika weekend biasanya, saya ada ngabisin berapa jam sekali yang saya dedikasikan untuk ngupdate data-data laporan keuangan ini. Tapi ya tentu memang pada akhirnya sangat berguna sekali. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel-nya, ini saya jual di harga yang sangat terjangkau di Rp350.000 aja untuk update kuartal 4 tahun 2021. Nanti kalau peminatnya banyak, nanti saya akan update juga untuk kuartal-kuartal berikutnya setiap 3 bulan sekali. Nah, nanti buat teman-teman yang udah pernah subscribe atau beli satu kuartal, maka untuk pembelian kuartal selanjutnya nggak Rp350.000 lagi nih, teman-teman. Jadi cukup tinggal Rp250.000 aja. Kalau teman-teman mau coba sampel filenya dulu, biar dapat feel cara pakainya gimana, enak atau enggak sama workflow-nya teman-teman, boleh langsung follow aja IG saya di @jonathantamrin, dan langsung DM aja. Oh, Bang atau Mas, bebas gitu ya. Saya mau minta sampel buat file RDFE dong. Nah, nanti akan saya langsung kirim linknya, nanti bisa langsung dicoba di sana. Oh iya, teman-teman, untuk 10 pemesan pertama ada harga spesial ya. Jadi langsung DM aja, cari tahu harganya berapa. Dan ini hanya berlaku untuk 10 transaksi pertama ya, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, jadi itu tadi hasil sharing perbandingan analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 4 emiten CPO di Indonesia. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, jadi tertarik buat koleksi saham CPO atau bakal masih jauh-jauh dulu nih, masih wait and see dulu? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.